Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita review sedikit tentang pembelajaran minggu yang lalu. Kalian minggu lalu kan sudah belajar tentang mat. Mat sendiri itu kan artinya panjang ya anak-anak ya. Nah, 3 yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, itu. Nah, kalau kalian belajar minggu lalu tentang mat iwat, kita ulang sedikit. Mat iwat itu artinya menurut bahasa, mat itu panjang. Sedangkan iwat artinya pengganti. Jadi, mat iwat apabila kalian menemukan huruf fathah tain di akhir ayat, maka dibacanya menjadi fathah. Dan panjangnya itu 2 harokat atau 1 alif. Gitu ya. Mat iwat itu kan dibacanya dobahan gitu ya. Nah, tapi ketika sudah menjadi mat iwat, itu dibacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Wal adiyati dobaha. Gitu. Nah, kita akan memasuki materi tentang mat lain. Diulang lagi, mat artinya panjang. Jadi secara bahasa, mat lain adalah mat panjang dan lain artinya lunak atau miring. Nah, jadi apa yang dikatakan hukum mat lain apabila ada huruf ya atau wawu sukun itu bertemu dengan huruf yang sebelumnya itu adalah huruf fathah dan huruf yang huruf setelahnya itu adalah diwakofkan atau dimatikan. Jadi itu dibaca mat lain atau bisa disebut juga mat lin. Itu ya anak-anak ya. Nah, diingat juga bahwa kalau nanti di Al-Quran kalian temukan misalnya kan di depannya sudah ada fathah. Nah, wawu dan ya sukunnya itu di depannya huruf fathah dan di akhirnya itu 2 huruf. Berarti itu nggak bisa dikatakan matlin karena matlin hanya ketika ada wawu atau ya sukun berada di tengah-tengah. Nah, di depannya itu ada huruf fathah, tanda baca fathah, dan huruf setelahnya itu diwakofkan. Bagaimana wakofnya? Nah, itu bisa di akhir ayat atau berada di ketika kalian menemukan tanda baca wakof yang lain atau ketika membaca Al-Quran itu kalian kehabisan nafas, itu bisa dihentikan dan itu tadi ditemukan tanda baca yang mat lain. Nah, seperti yang di sini. Contohnya, Ibu sudah buat ya. Mat lain ketika ada ya atau wawu sukun, ini di depannya itu ada tanda baca fathah. Ada harokat fathah. Nah, di tengah-tengahnya adalah huruf ya sukun. Kemudian nanti setelahnya ini ada huruf yang diwakofkan. Gitu ya. Ingat ada ya sukun dan wawu sukun. Ini berada di tengah-tengah. Di depannya ada harokat fathah dan nanti di belakangnya itu huruf setelahnya adalah tanda bacanya diwakofkan seperti itu. Nah, contohnya di sini Ibu sudah tulis yang Rabbul Masyriqain. Nah, di sini sudah diberi tanda bahwa di sini kan ada huruf qaf. Nah, di tengahnya adalah huruf ya yang berharokat sukun. Kemudian di sini diwakofkan karena ini berhenti gitu ya, diwakofkan. Jadi bacanya oh iya, tadi sudah dijelaskan belum cara membacanya? Cara membacanya itu bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi ketika kalian membaca mat lain itu pertama harus mengingat, oh diwakofkan, tapi harus konsisten. Ingat konsistensinya bahwa ketika membaca dalam Al-Quran itu bertemu dengan hukum mat lain itu bisa dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Tergantung kebiasaan kalian. Kalau kalian biasa membaca dengan 2 harokat, kalian konsisten
dengan 2 harokat. Kalau bisa biasa membaca dengan 4 harokat, berarti juga konsisten dengan 4 harokat. Contohnya yang ini, Rabbul Masyriqain. Nah, itu kalian bisa hitung Rabbul Masyriqain. Berarti kan 4 harokat. Jadi ketika kalian membaca, tergantung kebiasaan kalian, tapi harus diingat tentang konsisten pembacaan dari mat lain tersebut. Nah, dalam Al-Quran sendiri kan banyak sekali contohnya ya anak-anak ya tentang hukum mat lain ini. Kalian bisa menemukan banyak sekali. Tapi kalian lihat di modul kalian ini juga ada beberapa contoh. Di sini dituliskan dalam surat Al-Quraisy. Di sini contoh terbanyak itu kan dari Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 4 ini yang terdebat ya. Nah, contohnya kan li'ila fi Quraisy. Nah, kalian bisa temukan yang mana contohnya? Yang ini, yang di depan, di tengahnya kan ada huruf ya, di depannya ada harokat fathah, dan di belakangnya itu shinnya itu kan di akhir ayat itu diwakafkan, berarti itu termasuk tajwid hukum mat lain itu. Kemudian ila fihim rihlatasyita'i wasayif. Nah, wasayif itu juga harokatnya di depannya adalah fathah. Nah, huruf matnya itu di tengahnya yang ya sukun itu. Kemudian huruf fa-nya itu juga di kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi. Berarti besok materi selanjutnya kita akan belajar tentang mat arid li sukun. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Hari ini Ibu ada tugas untuk kalian. Nanti Ibu akan share ya tugasnya di grup kelas 8B. Nanti kalian kerjakan di anak-anak mengisi Google Form ya. Hari ini hadir semua? Iya, Bu. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Agustina. Nah, gitu. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.